Ini tuh video Paus Fransiskus datang ke Indonesia nih ya. Oh, lagi ngapain itu? Woi, aduh, bentar. Mundurin. Apa-apaan? Salah server lu. Woi, salah server. Lu tuh harus cium tangan ke habaib, ke ustad. Nah, lu ke Paus Fransiskus. When the only tool you have is a pen, then you will tend to see every problem like books. Bisa. Relasi antara agama dan politik. Bisa. Berbicara mengenai relasi agama dan politik, kedua entitas tersebut memiliki peran strategis dalam mengkonstruksi dan memberikan kerangka nilai secara norma dalam membangun struktur negara dan pendisiplinan. Masyarakat negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat warga negara agar mematuhi aturan yang ada. Adanya hubungan timbal balik itulah yang kemudian menimbulkan hubungan saling mendominasi antara kedua entitas tersebut. Negara yang didominasi unsur kekuatan agama yang terlalu kuat hanya akan melahirkan negara teokrasi yang cenderung melahirkan adanya hipokrisi moral maupun etika yang ditunjukkan pada pemuka agama. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Dan saya menjadi salah satu anggotanya. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pencampur andukan unsur teologis dan materialis secara konservatif. Adapun negara yang mendominasi relasi agama justru menciptakan negara sekuler, yakni persoalan agama kemudian termarginalkan dan teredukasikan dalam pengaruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya harus seimbang. Isu tentang relasi agama dan politik merupakan isu tua dalam sejarah manusia modern. Keduanya pun senantiasa memantik polemik ihwal posisi agama dalam arena politik yang setidaknya melibatkan dua kelompok yang secara diametris berlawanan. Satu pihak mengampanyekan agar agama dilibatkan dalam setiap perkembangan politik. Gagasan ini dikenal sebagai teokrasi. Pemerintahan berbasis agama, konsekuensinya agama menjadi payung tertinggi dalam setiap kebijakan politik. Di sisi lain, ada pihak yang justru menolak campur tangan agama dalam urusan politik. Agama harus ditepikan dari diskursus publik ya, dan mengerti sebagai perkara privat yang hanya menyangkut kepentingan individu per individu. Agama tidak lebih dari urusan ritual yang menggambarkan dependensi manusia dengan Tuhannya. Di dalam perpolitikan Indonesia, isu ini turut mewarnai perjalanan sejarah bangsa sejak awal pembentukannya hingga saat ini. Dulu ketika pembuatan Piagam Jakarta, poin pertama yang semula berisi ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam ya bagi para pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini terjadi setelah para tokoh berdiskusi dan sebagai upaya agar tidak terjadi perpecahan di antara warga negara lainnya. Kemudian kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok selaku mantan gubernur DKI Jakarta waktu itu. Dalam sebuah pernyataannya, dia mengatakan bahwa jangan sampai kaum muslimin terpengaruh oleh isi surat Al-Maidah ayat 51 ya,
yang menerangkan tentang haramnya orang muslim memilih pemimpin ya yang non muslim. Hal ini yang kemudian menjadi polemik panjang dan dijadikan senjata bagi lawan-lawan politik Ahok untuk menjatuhkannya. Ahok dianggap telah melakukan penistaan agama, telah menghina teks agama yang suci dan lain sebagainya. Pro dan kontra terus bergulir, mulai dari tokoh agama hingga akademisi saling berbalas dan membela kepentingannya. Dari kasus ini saja ya, kita bisa melihat bahwa agama selalu menjadi komoditas politik. Antara agama dan politik mempunyai kepentingan masing-masing. Politik membutuhkan agama sebagai alat legitimasinya, dan agama membutuhkan politik sebagai alat penyebarannya, sehingga hubungan agama dan politik adalah simbiotik. Seperti manuver ya politik yang dilakukan oleh Joko Widodo ketika pemilu 2019. Nama Ma'ruf Amin terpampang jelas. Tentu saja ini merupakan manuver yang tidak diduga sebelumnya. Ma'ruf Amin yang merupakan tokoh ulama terkenal menjadi pasangan dari Joko Widodo. Bisa.